Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Perjanjian Giyanti hingga terbelahnya tanah Jawa. Jadi Perjanjian Giyanti ini merupakan kerjasama segitiga politik antara Pakubuwana III, Mangkubumi, dan juga VOC. Nama perjanjian ini diambil dari nama sebuah desa, yaitu Janti. Jika dalam pelafalan bahasa Belanda terdengar Ianti, namun jika dalam tulisan dibaca Giyanti. Perjanjian ini dibuat guna untuk meredam konflik lama. Pasca perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta, ternyata peristiwa geger percinan belum terpadamkan. Pada saat itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam menangani konflik ini diberi hadiah sebidang tanah oleh Pakubuwana II. Alhasil dari pemberian hadiah sebidang tanah ini menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan ini kepada gubernur di Batavia bernama Jenderal Baron van Inhofe. Gubernur di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan jika tanah itu tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Alhasil Mangkubumi tidak suka dan pergi dari tanah Jawa dengan membawa bekal 3.000 real bersama prajuritnya. Malam pun tiba, sang pangeran Mangkubumi dan prajuritnya pergi. Sejak saat itulah terjadi perang Mangkubumen. Perang tersebut terjadi. Gubernur VOC di Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerahnya. Harting melakukan perundingan tertutup dengan Mangkubumi. Hasil dari perundingan tersebut menghasilkan nota kesepahaman. Di dalamnya Harting mengiyakan keinginan Mangkubumi sebagai penguasa. Pada tanggal 23 September 1754, nota tersebut terlaksana dan diberitahukan ke Pakubuwana III selaku pengganti dari Pakubuwana II pada saat itu. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan surat persetujuannya atas nota tersebut kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Pada akhirnya, Perjanjian Giyanti membagi tanah Jawa menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan juga Surakarta, di mana di Yogyakarta dipimpin oleh Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Mangkubwono I. Perubahan sosial masyarakat tidak terjadi secara langsung, melainkan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti dengan pembagian wilayahnya tidak terperinci menghasilkan konflik lagi. Setelah Perjanjian Giyanti, Pangeran Raden Mas Said atau sering dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi sampai saat itu masih menggencarkan perlawanan. Sama seperti Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa merasa sebagai Prapakubuwana yang menuntut akan hak sebagai penguasa. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil memukul prajurit VOC. Lalu pada Februari 1756, dia hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Akhirnya VOC menyudahi perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa dengan menandatangani Perjanjian Giyanti, yang di dalamnya daerah Surakarta, Kasunanan Surakarta terbagi lagi
menjadi Kadipaten Mangkunegaran yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa. Pada 1813, pada masa Gubernur Raffles, Tanah Jawa mengalami pembagian wilayah kembali, yaitu Kesultanan Yogyakarta terbagi lagi menjadi Paku Alaman. Kesimpulannya, dengan demikian, setelah perjanjian Giyanti di Tanah Jawa, Tanah Jawa menjadi dua, yaitu Surakarta dan juga Yogyakarta. Karena tidak terperincinya dalam perjanjian Giyanti tersebut, akhirnya terjadi beberapa konflik dan juga menghasilkan beberapa perjanjian, di mana Tanah Jawa terbagi kembali, yaitu di Yogyakarta terbagi menjadi Pakualaman dan juga di Surakarta menjadi Kadipaten Mangkunegaran. Jadi di Tanah Jawa terdapat 4 wilayah pemerintahan, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Setelah menjadi Republik Indonesia, wilayah Surakarta dan Mangkunegaran menjadi cagar wisata, sedangkan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi daerah istimewa. Oke, sekian penjelasan perjanjian Giyanti hingga terbelahnya Tanah Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.